Andrea sayang, ada bosmu di sini. Nenek Suci memanggil cucunya, Andrea, kemudian kepalanya menoleh kepada dua wanita yang berada di belakangnya. Nenek Suci berbicara pada keduanya dengan sopan. Silakan duduk, Nyonya. Ya, beginilah rumah kami apa adanya. Ibu Weni dan Tante Linda saling memandang satu sama lain. Mereka mengangguk dan duduk di kursi di depan Ibu Christine yang tengah mendapatkan treatment dari psikiater. Andrea di sisi lain, ketika ia mendengar neneknya bilang bos, dia hampir menyemburkan minumannya. Apa? Bos? Bos yang mana? Aku tidak memiliki bos. Dia secepatnya berjalan menuju ke ruang tamu. Saat dia melihat ibu mertua serta tantenya di ruang tamu, wajahnya berubah pucat. Keringat dingin mulai mengucur dari kepalanya. Dia hampir berteriak. Ma, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu Christine dan Nenek Suci keduanya menoleh ke arah Andrea karena syok. Ma, maksud kamu Mama? Ibu Christine bertanya pada putrinya. Sementara Nenek Suci menyentuh dadanya karena kaget. Andrea, kamu tidak pernah menelpon ke rumah. Kakek sangat khawatir denganmu. Makanya beliau mengutus kami datang ke sini untuk menjengukmu. Ibu Weni berkata dengan santai. Dan sekali lagi, Ibu Christine dan Nenek Suci hampir melompat dari kursi ketika mendengar kata rumah dan kakek. Andrea, bisakah kamu menjelaskan kepada kami apa yang sedang terjadi di sini? Jadi Nyonya ini bukan bosmu? Nenek Suci bertanya pada Andrea. Andrea terkesiap. Dia menutupi mulutnya dengan telapak tangannya. Dia lupa kalau dia belum memberitahu keluarganya tentang pernikahannya dengan Haris. Sebelum Andrea memberi penjelasan, ibu mertuanya sudah terlebih dahulu mengeluarkan kata-kata. Maaf ya Bu, sebelumnya. Tadi saya langsung masuk tanpa memperkenalkan diri lebih dulu. Nama saya Weni. Saya adalah ibu mertuanya Andrea. Dan ini adalah adik ipar saya, Linda. Ini pertama kalinya kita bertemu ya Bu. Senang bertemu dengan Anda. Nenek Suci seketika mengalihkan pandangan matanya pada cucunya, seolah-olah meminta penjelasan. Dengan langkah yang berat, Andrea berjalan mendekati neneknya dan dia berlutut di depan wanita sepuh itu. Sembari memegang tangan neneknya yang mulai berkerut, Andrea meminta maaf. Aku minta maaf nenek, aku menikah tanpa memberitahumu lebih dulu. Apakah pernikahan ini ada kaitannya dengan biaya rumah sakitku waktu itu? Nenek Suci penasaran. Andrea menggelengkan kepalanya mencoba mengelak. Apa kamu mencintai laki-laki itu? Nenek Suci bertanya kembali. Kali ini sebenarnya dia agak ragu, tapi dia masih mengangguk. Dia tidak memiliki alasan lain yang rasional. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Sudah berapa lama kalian mengenal satu sama lain? Aku takut jika aku mengatakannya, nenek akan merasa sedih dan kesepian. Selain itu, aku juga masih muda. Nenek pasti akan marah bila aku punya pacar. Iya kan? Andrea mencoba mengarang cerita. Plak. Nenek Suci menabuk ringan kepala Andrea dengan telapak tangannya. Muda, kamu bilang?
Apa kamu tahu, nenek sangat khawatir denganmu selama ini. Nenek selalu menunggu suatu saat kamu akan menceritakan tentang pacarmu. Sekarang tiba-tiba kamu sudah menikah menjadi istri orang. Apa mama dan nenekmu ini tidak penting, tidak berarti bagimu, sampai kamu tidak memberitahu kami tentang pernikahanmu? Suara nenek Suci sedikit bergetar ketika berbicara pada cucu perempuannya itu. Maaf nenek, Andrea menundukkan kepalanya. Bu, tenanglah. Kami juga tidak mengetahui tentang hal ini. Kami baru mengetahuinya sekitar sebulan yang lalu. Atas nama putra saya, Haris, saya meminta maaf karena tidak menemui ibu terlebih dahulu. Ibu Weni berbicara kembali mencoba mencairkan suasana. Nenek Suci hanya menganggukkan kepala sebelum akhirnya berkata lagi. Jika kamu menyukai Wisnu, aku akan membantumu bicara dengan mamamu. Tidak perlu merahasiakannya, kan? Ibu Weni, Tante Linda, dan Andrea tersentak dengan apa yang baru saja diucapkan Nenek Suci. Nenek, Wisnu itu bukan suamiku. Andrea berkata lirih. Nenek Suci di sisi lain juga tersentak setelah mendengar kata-kata cucunya. Dia mengira bahwa Wisnu adalah suaminya. Jika bukan Wisnu, lantas siapa suaminya? Batin Nenek Suci. Ibu Weni menyadari wajah kecewa nenek sepuh tersebut. Dia mengeluarkan handphonenya dari dalam tas dan menyentuh layar screen, lalu memberikannya pada Nenek Suci. Bu, ini adalah putraku Haris, suami Andrea. Ibu Weni berkata dengan nada halus, berharap nenek dari Andrea bisa menerima putranya. Nenek Suci mengambil handphone itu dan melihat layarnya. Ada foto seorang laki-laki yang sangat tampan tengah menatap cucu perempuannya itu dengan penuh cinta. Dari background foto tersebut, dia tahu bahwa cucunya menikah bukan dengan orang sembarangan. Nenek Suci menyerahkan kembali handphone itu pada Ibu Weni, lalu menatap wajah Andrea. Aku belum pernah melihatnya. Mengapa dia tidak datang kemari dan menemuiku? Apa karena kita kurang mampu? Atau keluarganya tidak menyukaimu? Bukan nenek. Ini tidak seperti yang nenek pikirkan. Dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Makanya dia tidak bisa kemari, Nek. Mungkin lain kali aku akan mengajaknya menemui nenek. Oke? Andrea berjanji pada neneknya. Wow, apa orang-orang selalu berpikir kalau orang kaya itu jahat? Tante Linda berbisik di telinga Ibu Weni. Ibu Weni hanya melirik sekilas ke Tante Linda dan mengerutkan dahinya memberi sinyal pada adik iparnya itu untuk diam. Apakah mereka memperlakukanmu dengan baik? Nenek Suci bertanya lagi. Kali ini dari suaranya sangat terlihat jelas ia khawatir dengan cucunya. Wow, dia sangat lantang. Kembali Tante Linda berbisik pada Ibu Weni. Tentu saja nenek, mereka sangat baik denganku. Kamu tahu kan di film-film orang kaya itu seenaknya saja dengan orang tidak mampu seperti kita. Film? Tidak masuk akal, batin Ibu Weni. Tenanglah Bu, kami tidak pernah memperlakukan Andrea dengan buruk kok. Meskipun dia telah mendonasikan bunga-bunga kesayanganku, tapi aku tidak pernah melakukan apapun padanya.
Aku menyayanginya seperti anakku sendiri. Boom. Seperti tersambar petir di siang bolong, Andrea ingin menangis saat ini juga. Seandainya dia bisa menjelaskan tentang semua ini. Apa kamu bilang? Dia adalah putriku, dan ini adalah rumahnya. Kamu siapa? Mengapa kamu ingin mengambil putriku? Ibu Christine bangkit dari duduknya dan marah. Nyonya, tenanglah. Seorang psikiater mencoba menenangkan wanita itu. Mama, ini tidak seperti yang Mama pikirkan. Aku menikah dengan putranya, jadi dia pasti menganggapku seperti putrinya sendiri juga kan? Andrea berdiri dan mengusap pundak mamanya pelan. Dia juga berusaha menenangkan mamanya. Kamu sudah menikah? Ibu Christine bertanya kembali. Iya, Mama, aku sudah menikah. Dengan siapa? Dengan Haris. Lain kali aku akan mengajaknya kemari untuk menemui Mama dan Nenek. Oke? Lalu, apakah aku akan menjadi nenek juga? Oh, tentu, Ma. Bila aku menikah lagi setelah perceraianku dengan Haris mungkin, batin Andrea. Oke, aku akan menjadi nenek. Aku akan menimang bayi lagi. Ibu Christine berkata dengan antusias. Tenanglah, Bu. Saya akan memastikan mereka akan memberikan kita cucu yang banyak kelak. Ibu Weni mencoba mendekati Ibu Christine dan Nenek Suci. Suasana di ruangan itu mulai mencair. Ibu Weni terlihat baik-baik saja dan Tante Linda juga tampak tenang. Keduanya memang berasal dari keluarga berada, tapi kali ini adalah pertama kalinya mereka akan menginap di rumah orang lain. Andrea, di mana Wisnu? Ibu Weni bertanya ketika ia menyadari ketidakhadiran sosok laki-laki tersebut di rumah itu. Oh, dia sedang mengurusi proyekku di Banten, Ma. Dia biasanya pulang setelah makan malam. Andrea mengajak kedua wanita itu menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Nampaknya malam ini dia akan tidur dengan mamanya lagi. Dia menaruh koper kecil keduanya di sudut kamar dan merapikan tempat tidur itu sekadarnya. Wow, bagus juga. Tante Linda berkata seraya melihat sekeliling kamar Andrea. Kamar itu lumayan tertata dan ukurannya juga tidak terlalu kecil. Warna cat di dalam kamar itu adalah pink dan putih, kombinasi yang cocok. Tempat tidur Saisi Queen di sana juga tampak sangat nyaman, serta terdapat sebuah kamar mandi di dalam kamar tersebut, persis seperti kamar Maje. Terima kasih, Tante. Kalian bisa istirahat dulu di sini. Aku akan menyiapkan makan siang. Mereka berdua hanya menganggukkan kepala. Mereka sangat lelah dengan penerbangan yang berjam-jam dan juga harus memberi penjelasan pada keluarga Andrea barusan. Berpikir betapa tidak sopannya putranya menikahi seseorang tanpa menemui keluarganya terlebih dahulu, membuat Ibu Weni geram. Anak itu. Aku akan memberinya pelajaran lain kali. Andrea menutup laptopnya dan membereskan meja makan tempat kerjanya tersebut, kemudian pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang untuk tamu dan keluarganya. Neneknya juga membantunya di dapur. Sementara Ibu Christine menonton drama Korea di ruang tamu. Apa suamimu sungguh mencintaimu?
Tentu nenek. Kenapa nenek bertanya seperti itu? Andrea menoleh kepada neneknya sekilas. Orang kaya biasanya memiliki simpanan di belakang istrinya. Andrea tertawa ketika mendengar ucapan neneknya. Nenek ini korban drama. Tidak semua orang kaya seperti itu, Nek. Nenek Suci berhenti mengganggu Andrea dengan berbagai pertanyaan darinya. Mereka fokus menyiapkan makan siang. Setelah menjalani hari yang melelahkan, Wisnu mengendarai mobilnya pulang ke rumah Andrea. Dia juga membeli beberapa snack kesukaannya ketika melewati Indomaret. Ketika ia membuka pintu rumah itu, satu kantong kresek berisi snack tersebut jatuh dari tangannya. Kaget dengan apa yang dilihatnya, dia bertanya dengan sopan. "Nyonya besar, apa yang Anda lakukan di sini?" "Wisnu, bagaimana kabarmu? Kamu nampak kurusan. Apa kamu makan dengan baik?" Ibu Weni melihat asisten putranya itu dengan wajah khawatir. "Maaf Nyonya, saya hanya mengikuti perintah dari Nyonya Andrea." Wisnu menolehkan pandangannya pada seseorang yang duduk di kursi di sebelah Ibu Christine. Andrea mengedip-ngedipkan mata, memberikan sinyal padanya. "Aku telah mengurusnya, tidak perlu khawatir." Mengetahui arti sinyal dari bosnya, Wisnu menolehkan pandangannya kembali pada nyonya besarnya. "Oh iya, aku dengar kamu sibuk mengurusi proyek Andrea. Bolehkah aku melihatnya? Aku ingin tahu pekerjaan seperti apa yang membuatmu sangat sibuk seperti ini." Tante Linda berkata dengan ekspresi antusias. Tante, jaraknya lumayan jauh dari sini loh. Dan juga jalannya sedikit rusak. Apa Tante yakin ingin pergi ke sana?" Andrea bertanya kembali. "Tidak apa, aku dengar di sana pemandangannya sangat indah." "Oke, kalau begitu, besok pagi-pagi sekali kita OTW ya, supaya nanti sampai di sana siang. Bagaimana Tante?" ungkap Andrea lagi. "Boleh juga. Iya kan kakak ipar?" Mengapa aku? Aku tidak ngomong kan aku akan ikut ke sana?" Ibu Weni menolehkan kepalanya pada Tante Linda. "Ayolah, kita belum pernah kan traveling ke sana?" bujuk Tante Linda. "Tidak apa-apa bila Mama tidak ingin pergi ke sana kok. Besok scheduleku hanya mengecek pengerjaan bangunan dan progres taman bungaku." Andrea tidak ingin tantenya itu terus membujuk ibu mertuanya. Sebenarnya dia masih memiliki banyak PR di sana. Jadi kalau keduanya tidak ikut justru akan bagus. Mendengar kata taman bunga, mata Ibu Weni bersinar terang. Dia bertanya pada menantunya itu. "Kamu juga menanam bunga?" "Oh iya, Ma. Aku menanam bunga melati, anggrek, bunga matahari, dan juga lili untuk sekarang. Tapi mungkin aku akan menanam lebih tahun depan." Andrea tahu ibu mertuanya sangat suka dengan bunga. Tapi dia tidak menyangka wanita paruh baya itu akan tertarik dengan tamannya yang lokasinya jauh dari kota. "Sungguh, kalau begitu aku ikut.